Sahabat RTV, selain namanya yang dikenal oleh masyarakat muslim dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara, Masjid Keramat Luar Batang, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara ini memang terus ramai oleh para peziarah dan menjadi salah satu cagar budaya bahkan wisata religi di Jakarta. Kira-kira apa yang membuat masjid ini terus ramai didatangi oleh penziarah? Yuk ikuti penelusurannya. Bagaikan magnet yang mengundang ribuan orang setiap harinya, masjid ini terkenal dari Nusantara hingga mancanegara. Tak hanya beribadah di masjid bersejarah, umat Islam yang datang ke sini juga melakukan tradisi berziarah ke makam ulama yang meninggalkan jejak peradaban Islam di pesisir utara Jakarta. Sosok itu ialah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dan muridnya Habib Abdul Qadir yang merupakan pendakwah dari Hadramaut Yaman yang menyebarkan agama Islam sejak 1736 zaman Hindia Belanda. Sebelum mendirikan masjid, Habib Husain membangun surau dari tanah pemberian Gubernur Jenderal bernama Gustav Wilhelm. Konon, kehadiran Habib Husain membuat pemerintah kolonial khawatir akan keamanan Batavia hingga memutuskan untuk menangkap pendakwah tersebut. Di tahun 1756, Habib Husain wafat di usia 40 tahun. Surau yang sebelumnya dinamakan An-Nur diubah menjadi nama Masjid Luar Batang. Nah, kenapa berubah nama? Begini kisahnya menurut salah satu pengurus masjid. Nah, di saat beliau wafat, itu berulang kali dibawa jenazahnya pakai keranda ke pemakaman di daerah Bandengan sini, Kubur Koja namanya. Itu setiap sampai di pemakaman jenazahnya nggak ada. Balik lagi ke rumahnya, ke ruang tamunya tempat sekarang beliau dimakamkan, beliau ada di situ. Dimasukin lagi ke keranda, dibawa lagi sampai di pemakaman nggak ada lagi. Dan itu berulang kali. Nah, peristiwa tadi yang menyebabkan nama kampung ini keluar dari Kurung Batang. Kalau orang sini kan bilangnya Kurung Batang, keranda jenazah itu Kurung Batang. Jadi keluar dari Kurung Batang, jadi Luar Batang. Setelah peristiwa itu, kampung Luar Batang pun kian dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Batavia. Mulai dari kisah Habib Husain menjadi imam sholat meskipun di dalam penjara, air sumur yang tak pernah kering dan memiliki rasa berbeda-beda, hingga cerita para peziarah. Kalau dari daerah tuh memang sudah terkenal tempat ini. Jadi pas rombongan mau bawa ke sini ikut aja, mumpung di Jakarta. Mencontoh dari guru-guru, taat kepada guru-guru dan juga taat kepada orang tua, dan juga kami merasakan kenyamanan dan ketenangan di tempat ini. Kini setelah 3 abad lamanya, Masjid Luar Batang dan makam Habib Husain menjadi bukti penyebaran Islam di Batavia, sekaligus cagar budaya yang tak ternilai harganya. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Budi Utomo, Rida Ermawati, RTV. Halo sahabat RTV, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Pagi. Kalau Retno apa kabarnya nih? Alhamdulillah, ini sudah jelang akhir pekan, saya lebih semangat biasanya. Betul, tadi sudah dimulai dengan referensi wisata religi ya, yang bisa dilakukan di akhir pekan ini. Tapi selain tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk kamu saksikan di pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya, Retno Ayu. Ya, sahabat RTV dan juga Topan, ini walau masih pagi gini saya mau nanya nih, tahu nggak sih tempat makan seafood yang kira-kira enak? Tempat makan, jangankan tempat makan seafood yang enak aja, tapi juga tempat makan seafood yang unik. Saya juga tahu, ini ada tempat makan seafood yang disajikan dalam batok kelapa utuh agar rasanya makin gurih dan juga sedap. Penasaran nggak? Penasaran Yuk, banget. langsung kita cek. Sahabat RTV penyuka hidangan laut atau seafood pasti nggak asing sama beberapa satwa perairan ini nih. Mulai dari udang, cumi,
kerang simping, kerang macan, kerang darah, hingga kepiting. Tapi pernah nggak kamu kebayang semua lauk tadi tersaji dalam batok kelapa utuh? Nah, inovasi itu bisa kamu temuin di kedai seafood di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini. Kita batok kelapa ya, kelapanya kelapa hijau, kelapa muda. Nah, dari situ perpaduan antara seafood dengan kelapa muda. Ini menciptakan suatu ekstra rasa yang luar biasa. Satu sisi ada rasa yang gurih dari rasa kelapa, dan satu sisi ada rasa rempah yang kuat sekali dari seafood. Dan menciptakan rasa-rasa dengan aroma-aroma yang lebih menggairahkan untuk selera makan kita. Dimasak dengan beragam rempah pilihan dan sayuran hingga matang, semua seafood bancakan tadi dimasukkan ke dalam batok kelapa yang masih lengkap dengan air dan dagingnya. Disinilah sensasi gurih, asam, manis, dan sedikit pedas sangat kental terasa dan menyatu dengan sempurna. Unik itu perpaduannya rasanya enak banget, manisnya kerasa, ya enak lah. Dengan harga mulai dari Rp60.000, pecinta seafood dapat menikmati kuliner yang disajikan di mangkok batok kelapa dengan pemandangan alam pesawahan dan Gunung Ciremai ini. Wah, cocok banget sih ini buat menu makan siang nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Gimana, menarik kan dan juga enak kayaknya ya? Wah, ini bikin ngiler banget nih, padahal masih pagi ya. Iya, bisalah kita cari alternatifnya yang di Jakarta. Betul. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Ini ketidaksiapan infrastruktur PON ke-21 di Aceh dan juga Sumatera Utara ternyata terus menjadi sorotan para atlet dan juga netizen. Dan ini akhirnya Menpora Dito Aryo Tejo meminta maaf. Ya, bahkan ini Mabes Polri pun telah mengirim tim ke lokasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya penyelewengan dana dari anggaran renovasi venue PON yang mencapai 811 miliar rupiah. Masih ingat kan sahabat sama video-video yang viral ini? Video dari para atlet yang menunjukkan kondisi sarana dan prasarana olahraga di PON ke-21 yang ajaib banget. Salah satunya ya ini, kondisi jalan di sekitar venue voli indoor di Deli Serdang, Sumatera Utara yang seperti belum tersentuh pembangunan. Sebelum tanding di cabang olahraga asli, para atlet voli harus jadi ninja warrior dulu, alias lompat-lompatan di tanah becek dan berlumpur buat sampai ke tempat pertandingan. Video jadi viral karena seharusnya venue sudah siap sebelum pelaksanaan PON. Beberapa bahkan menuding ada penyelewengan dana pembangunan. Nah, karena viral, Menpora Dito Aryo Tejo pun akhirnya meminta maaf. Ia langsung berkoordinasi dengan Menteri PUPR dan saat ini sudah melakukan pembenahan. Dito juga meminta atlet dan masyarakat melaporkan setiap kekurangan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional agar bisa diproses. Terkait dugaan adanya penyelewengan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan PON ini, Mabes Polri pun langsung terbang ke Aceh dan Sumatera Utara bersama tim dari Kejagung dan BPKP. Tujuannya untuk mencegah penyimpangan dan menelaah, serta mengklarifikasi laporan penyelewengan yang ada. Untuk persiapan fisik Pesta Olahraga Nasional ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran 811 miliar rupiah. Sedangkan untuk upacara pembukaan dan penutupan, operasional pertandingan, serta kebutuhan panitia, Kemenpora mengalokasikan 516 miliar rupiah. Tapi Pesta Olahraga Multi-Event 4 tahunan ke-21 yang berlangsung di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara ini dinilai carut-marut. Dari Banda Aceh Nangro Aceh Darussalam, Dian Sahputra, RTV. Iya, warga Gunung Mas, Kalimantan Tengah seketika dihebohkan dengan aksi seorang maling nih. Iya, ini maling ini gagal beraksi dan saat baru akan menerobos rumah warga, ia justru terjepit pintu hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia.
sama seperti bunuh diri. Alamak, ada badan laki-laki terbujur kaku dengan posisi berdiri dan kepala terjepit pintu sebuah rumah. Penemuan jasad berdiri ini ternyata terjadi di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Kamis pagi. Kontan warga Desa Tuyun geger saat ditemukan laki-laki tewas terjepit pintu. Dan video yang diunggah warga setempat pun viral di media sosial. Tapi ternyata menurut warga desa, pria yang tewas berdiri ini adalah maling. Menurut warga, pria ini mencoba masuk ke salah satu rumah warga yang sebelumnya adalah gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya. Pria tersebut mencoba masuk ke rumah dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu. Tapi nasib, ketika pria itu memasukkan kepalanya melalui celah pintu yang dirusaknya, tiba-tiba lehernya tersangkut dan terjepit pintu tersebut. Pria ini pun terjebak dan akhirnya tewas. Lalu kata Kapolres Gunung Mas AKBP Theodorus Priyo Santosa, pria ini diduga tewas karena kehabisan oksigen saat lehernya terjepit pintu. Miris, nasib ya nasib, malang nian nasibmu Pak. Warganet pun ramai mengomentari insiden konyol ini. Mau nyuri malah nyawanya dicuri, maling malah kemalingan. Mati konyol, gak kebayang sakit dan siksanya mati perlahan karena kehabisan nafas. Ada pula yang menganggap ada mistis dan azab dari peristiwa ini. Dan ada yang bijak mendoakan si maling. Akhirnya jasad sang pria yang diketahui berdomisili di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah itu berhasil dilepaskan dari jepitan pintu. Jenazah pun dibawa petugas ke Puskesmas Sepang untuk divisum. Ya, seperti kata orang bijak, berbuat jahat pasti ada balasannya. Selanjutnya sahabat, ini dampak musim kemarau panjang terus dirasakan di sejumlah daerah di tanah air. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, 2 bulan tak turun hujan, warga di desa Kaliajir ini mengalami krisis air bersih. Ya, demi mendapatkan air bersih, warga terpaksa mencari sumber mata air di tepi sungai yang kotor dan bau. Pemuda ini menggali bukan untuk mengais rezeki, melainkan mengais air bersih. Demi mendapatkan air bersih, pemuda ini berusaha mencari sumber mata air. Sumber mata air didapatnya, namun air begitu keruh. Padahal dia mencari sumber mata air bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keperluan warga desa Kaliajir, Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemuda tersebut dan teman-temannya sesama warga desa bergotong royong, membuat sumur resapan dan menyaring air keruh tersebut. Malum saja, karena desa Kaliajir sudah 2 bulan terakhir ini tak turun hujan dan membuat sumber mata air bersih di sekitar rumah warga kering. Mereka pun terpaksa harus mencari sumber mata air baru meski berada di kubangan sungai yang kotor dan bau. Airnya seger nggak Pak? Airnya agak bau-bau gitulah, bau lumpur. Tapi memang nggak ada air lain Pak soal ini Pak? Nggak ada. Memang satu-satunya ini? Iya, satunya ini doang. Jadi terpaksa tetap dikonsumsi ya, Pak? Konsumsi ya. Itu airnya nanti dimanfaatkan untuk apa Pak? Kadang buat minum, buat masak kayak gitu. Dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mendapatkan air yang sedikit jernih namun berbau lumpur. Seperti yang dikatakan Pak Maslim, air yang diambilnya itu akan dimasak untuk diminum dan untuk memasak. Pak Maslim dan warga desa Kaliajir mengharapkan bantuan pemerintah setempat untuk bisa mendistribusikan air bersih ke desa mereka. Dan desa Kaliajir merupakan salah satu dari 6 desa di 4 kecamatan
yang terdampak kekeringan dengan total penduduknya 1.500 jiwa. Dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Ya, lain halnya dengan permasalahan kekeringan di Cirebon, Jawa Barat. Ini sebuah danau yang terus menyusut justru menjadi destinasi wisata baru bagi warga. Ya, munculnya padang rumput cantik dan pemandangan indah, ini membuat warga menjadikan Danau Kering ini sebagai tempat healing. Secantik apa lokasinya? Kita cek bersama. Cantik dan tidak biasa, rumput hijau yang terbentang dengan pemandangan danau yang semakin menyusut. Inilah Danau Setu Patok di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tapi ini bukan kondisi normalnya ya sahabat. Soalnya biasanya danau ini dipenuhi air. Di musim kemarau ini Danau Setu Patok kering kerontang. Air yang tadinya penuh sisa genangan kecil. Pemandangan yang tidak biasa ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi dataran yang tadinya dasar danau kini berubah menjadi padang rumput hijau yang menyegarkan mata. Banyak warga yang datang untuk wisata dadakan setiap hari. Semakin sore, warga yang berdatangan semakin banyak nih sahabat. Soalnya lokasi ini cakep banget, jadi lokasi menyaksikan matahari terbenam. Ramai aja sih di viral tuh di TikTok. Oh gitu. Oh, apa yang menarik di sini? Ya ininya sih matahari tenggelam. Iya, mataharinya tuh bagus tuh. Buat selfie? Iya, buat foto-foto juga. Banyaknya warga yang mendatangi dasar danau dimanfaatkan oleh puluhan pedagang untuk menjajakan jajanan. Tapi sayang nih sahabat, warga maupun pedagang yang ada tidak menjaga kebersihan. Jadinya banyak sampah yang berceceran di dasar danau. Yuk, bisa yuk menikmati keindahan alam tanpa meninggalkan sampah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Ya, sahabat RTV, demikian Lensa Pagi kali ini. Saya Retno Ayu. Dan saya Matopan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.